Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan tentang testing dan implementasi. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita membahas terkait dengan dasar-dasar testing. Nah, apa saja yang dicakup dalam topik dasar-dasar testing ini? Yang pertama adalah terkait dengan kemampuan tester. Nanti ada topik tentang misi tim testing itu apa saja. Kemudian pekan sebelumnya, materi sebelumnya kita bicara tentang, ada singgung sedikit tentang testing ini adalah mencari defect pada perangkat lunak. Nah, di sini diperlihatkan defect itu apa-apa saja. Kemudian ada bagaimana karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji. Kemudian ada white box dan black box testing. Kemudian yang terakhir ada test case. Nah, apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah Anda diharapkan bisa tahu nanti kalau misalnya jadi tester itu tugasnya seperti apa. Nanti bisa dilihat dari misi dari tim testing. Kemudian poin yang kedua adalah bisa membedakan apa yang disebut dengan pengujian black box dan pengujian white box. Kemudian yang ketiga adalah bisa tahu kalau test case itu yang seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa test case ini salah satu output yang dihasilkan dari proses testing. Nah, itu bisa tahu komponen-komponen yang menyusun test case ini apa saja. Topik yang pertama itu adalah tentang misi tim testing. Jadi kalau ada tim testing yang ditunjuk untuk menguji aplikasi, itu apa saja yang kemudian yang jadi misinya. Nah, yang pertama, yang poinnya itu adalah tim testing itu berusaha untuk meminimalkan resiko dari kegagalan sistem. Nah, kegagalan sistem ini adalah yang dimaksud kegagalan yang terjadi setelah program atau aplikasi itu dideploy atau digunakan secara umum. Nah, apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh tim testing untuk meminimalkan resiko kegagalan sistem ini? Yang paling pertama tentu saja adalah mencari masalah dari produk. Ini harus dianalisis dengan baik. Produk perangkat lunak itu masalahnya kira-kira letaknya di mana saja. Setelah tahu secara garis besar masalahnya bisa di mana, ya bisa dieksplorasi masalah tersebut, kemudian dievaluasi, dilacak, dan kemudian kalau dapat errornya atau dilihat dari sistem berjalan, nah itu dilaporkan kualitas dari produknya untuk pengambilan keputusan tim lainnya. Jadi tim testing itu ada outputnya berupa laporan pengujian, yang kemudian laporan ini nanti bisa menjadi gambaran dari tim lainnya. Bisa saja misalnya tim developer untuk tahu program yang sudah dibuat, aplikasi yang sudah dibuat itu errornya di mana, kemudian dari sisi apa lagi yang perlu diperbaiki, apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Itu laporannya berisi itu, laporan kualitas perangkat lunak. Kemudian poin yang paling penting adalah tester itu tidak dibebani tugas untuk membenahi kode yang kemudian diidentifikasi bahwa terjadi error di sana. Jadi tim testing itu yang tadi di poin 2 tugasnya sampai melaporkan hasil dari temuan yang didapatkan dari proses pengujian. Untuk membenahi kode, kalau memang ada yang dideteksi error, maka itu adalah tidak dibebankan ke tim penguji, tetapi ya kembali lagi ke tim developer atau misalnya seorang software engineer untuk mengambil keputusan terkait dengan error tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat perlu juga digarisbawahi oleh tim testing bahwa tim testing itu bukan melakukan komplain pada tim. Jadi dia tidak berada di sisi customer, karena biasanya yang melakukan komplain terhadap suatu produk adalah seorang customer. Nah, ini tentu saja beda bahasanya ketika mengajukan komplain dengan kemudian menginformasikan kalau terjadi kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memberikan hasil pengukuran dari kualitas sistem. Nah, tadi di laporan itu tidak hanya kemudian tim testing melaporkan ini saja yang error, tetapi sampai menunjukkan hasil pengukuran dari kualitas sistemnya sudah sejauh mana. Apakah misalnya sudah sesuai dengan requirement yang seharusnya ada di aplikasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan testabilitas. Nah, testabilitas ini apa? Testabilitas ini adalah menunjukkan seberapa mudah perangkat lunak dapat diuji. Nah, untuk menentukan mudah tidaknya perangkat lunak yang diuji itu ada karakteristik.
karakteristik tertentu di mana perangkat lunak tersebut miliki untuk dikatakan bahwa perangkat lunak itu dapat diuji seperti itu. Nah, yang pertama itu ada operability. Operability ini adalah semakin baik perangkat lunak beroperasi, maka semakin efisien juga pengujiannya. Nah, tentu saja ini berbanding lurus ya. Kalau operasi perangkat lunaknya itu baik, tentu saja ya pengujiannya bisa lebih sedikit dilakukan, atau perancangan karena sedikit yang ditemukan operasi yang tidak berjalan dengan baik, tentu saja perbaikannya itu akan semakin sedikit. Itu disebut dengan operability. Kemudian ada observability. Apa yang dilihat adalah apa yang diuji. Jadi semakin aplikasi tersebut bisa dilihat oleh pengujinya, atau semakin gampang akses ke tiap fitur di perangkat lunaknya, itu akan semakin mudah tentu saja diuji karena fiturnya nampak langsung di aplikasinya dan seterusnya. Kemudian ada controllability atau punya kendali terhadap perangkat lunak. Ini ibaratnya mungkin tim penguji itu punya akses ke setiap aspek dari setiap fitur dari perangkat lunak. Nah, seperti yang kita ketahui, perangkat lunak itu kan biasanya ada izin-izin aksesnya, ada sebagai user, sebagai admin dan sebagainya. Nah, kalau misalnya controllability ini adalah pengujinya itu punya hak akses untuk semuanya, jadi bisa mencoba semua fitur. Kemudian ada decomposability. Nah, ini adalah perangkat lunak dibangun dari beberapa modul yang independen. Nah, ini terkait mungkin dari mekanisme pengembangannya. Jadi semakin modular, semakin kemudian aplikasi yang dibuat itu punya beberapa modul, itu akan lebih memudahkan dalam pengujian. Jadi kalau modulnya independen, itu kalau misalnya terjadi error di satu modul, itu tidak terlalu mempengaruhi modul yang lain. Jadi bisa fokus pengujiannya di modul yang terdapat error di sana. Nah, itu disebut dengan decomposability. Kemudian ada simplicity. Simplicity ini semakin sedikit yang diuji, maka tentu saja semakin cepat pengujian. Ini bisa mungkin dikaitkan dengan kode yang dibangun. Jadi pada saat kita melakukan pengkodean itu kan sebenarnya untuk satu tujuan, itu bisa banyak cara untuk melakukan pengkodean tersebut. Nah, semakin misalnya simple pengkodean yang kita tulis untuk mencapai tujuan perangkat lunak, itu akan semakin mudah untuk diuji. Atau bisa dikatakan semakin sedikit baris kodenya, tentu saja pengujiannya akan semakin mudah. Nah, kemudian ada stability. Jadi stability ini terkait perubahan pada perangkat lunak. Jadi semakin perangkat lunak itu tidak mudah berubah, itu akan semakin sedikit masalah yang bisa ditemukan. Nah, ini terkait dengan biasanya pada saat perangkat lunaknya diuji dan terlalu banyak error yang ditemukan, pada saat diperbaiki error tersebut, nah itu bisa saja kemudian ada mempengaruhi yang awalnya mungkin tidak terdapat error, tapi kemudian ada error ditemukan. Nah, ini dikatakan stability. Jadi semakin sedikit perubahan yang dilakukan, nah bisa saja perubahannya dalam bentuk koreksi error yang sebelumnya, itu akan semakin sedikit masalah yang bisa ditemukan. Kemudian ada understandability. Jadi ini semakin banyak informasi, maka semakin bisa melakukan pengujian yang baik. Informasi di sini bisa masuk ke dokumentasi perangkat lunak. Nah, ini di mata kuliah rekayasa perangkat lunak sudah dibahas bahwa pada saat pengembangan sistem itu kan ada juga proses dokumentasi. Jadi perangkat lunak itu disebut sebuah perangkat lunak bukan hanya program kalau punya dokumentasinya. Dokumentasi ini bisa dari dokumentasi bagaimana pengembangan sistem dan dokumentasi bagaimana penggunaan sistem. Yang paling berpengaruh itu adalah dokumentasi bagaimana sistem dikembangkan. Jadi ada dokumentasi misalnya modul apa saja yang ada di perangkat lunak tersebut, bagaimana struktur perangkat lunak, bagaimana arsitektur perangkat lunak. Nah, tentu saja kalau dokumennya lengkap, itu si pengujinya itu akan lebih mudah memahami sistem dan akan lebih mudah untuk melakukan pengujian. Nah, ini kira-kira karakteristik yang harus ada di perangkat lunak agar dia dapat diuji. Kemudian di slide ke-6, ini untuk menjadi seorang tester, kira-kira kemampuan apa yang harus dimiliki untuk kemudian pengujian perangkat lunak. Nah, di situ ada beberapa poin, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, seperti misalnya analisanya kuat. Nah, itu tentu saja karena dia menganalisa kemungkinan error yang mungkin terjadi.
untuk perancangan pengujiannya. Kemudian ya ini mengetahui pendekatan testing, jadi tahu bahwa di pengujian itu tidak hanya menguji hanya satu bagian yaitu menguji saja, tapi ada beberapa tahap. Nah, tahu kalau misalnya integrating testing itu ngapain, acceptance testing, functional, dan ada juga yang guide testing. Kemudian ini yang penting juga pengetahuan tentang sistem itu sendiri, karena saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa pengujian itu tidak bisa berlaku semuanya. Biasanya sangat berpengaruh teknik pengujian yang digunakan dengan domain dari aplikasi yang digunakan, domain dari aplikasi yang akan diuji. Jadi misalnya kalau e-commerce nanti fokus pengujiannya beda, kalau misalnya dia aplikasi perbankan pengujiannya juga akan berbeda. Jadi pemahaman tentang sistem itu sendiri itu harus diketahui oleh seorang tester. Kemudian tahu tools-tools pengujian yang mungkin bisa digunakan. Jadi tidak hanya manual testing saja dites oleh testernya langsung, tetapi ada banyak sebenarnya juga tools-tools atau aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian secara otomatis. Nah, itu akan lebih baik kalau seorang tester tahu tools-tools tersebut. Jadi sangat membantu dalam melakukan pengujian dan kemampuan aplikasi dan seterusnya. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian untuk defect perangkat lunak. Nah, ini sudah ada yang disinggung sedikit, mungkin istilahnya kalau ada yang pekan lalu masih kurang paham apa yang disebut dengan cacat pada perangkat lunak, itu ada banyak kategorinya. Nah, yang pertama ini ada pendapat dari Kenner, Falk, sama Nguyen. Dia mengkategorikan defect perangkat lunak itu ada 13 jenis. Bisa dilihat di slide 7. Defect atau cacat perangkat lunak itu apa saja? Ada yang dari error di UI-nya, itu mungkin dari susunan layout-nya, atau misalnya tidak sesuai kemudian UI yang dispesifikasikan di kebutuhan pengguna dengan hasilnya, itu masuk di UI error. Kemudian ada error handling, jadi bagaimana aplikasi menangani kalau terdapat error, itu bisa juga masuk ke defect. Misalnya ketika misalnya tidak ada koneksi untuk browser, nah itu kan ada kemudian muncul misalnya di browsernya bahwa tidak ada koneksi. Nah, itu kalau aplikasi browsernya tidak ada error handling yang bagus, misalnya hanya ada blank saja, itu kan kemudian tidak dapat informasi si penggunanya bahwa ini kira-kira tidak berjalan browsernya karena apa. Nah, padahal itu karena ya itu tadi mungkin tidak ada koneksi internet. Jadi error handling ini pun kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa masuk ke defect dari perangkat lunak atau cacat perangkat lunak. Kemudian ada boundary related error. Ini terkait dengan error-error pada nilai-nilai batasan. Jadi misalnya untuk inputan sesuatu di aplikasi itu kan biasa ada batasannya untuk input. Misalnya dari 0 sampai 100. Nah, kira-kira bagaimana penanganan errornya kalau dia kurang dari batas atau lebih dari batas. Misalnya untuk menginputkan nilai, itu kan nilai umumnya misalnya dibatasi sampai 100, terus tiba-tiba ada yang menginputkan misalnya 150 untuk nilai mata kuliah maksud saya. Nah, itu apakah ada mekanisme errornya di situ? Kalau misalnya tetap bisa diterima, itu masuk ke defect. Kemudian ada calculation error terkait dengan perhitungan-perhitungan. Kemudian ada initial and later stage, jadi di mana terjadi kondisi error di awal pada saat menjalankan program atau setelah itu. Kemudian ada control flow error, ini error yang terjadi karena alur perangkat lunaknya. Kemudian error yang terjadi karena penanganan sama interpretasi data. Kemudian ada race condition, ini adalah ketika dua event sedang berjalan, itu hanya kemudian satu yang bisa berjalan, baru tunggu satu baru bisa selesai, padahal ini misalnya bisa berjalan secara bersamaan dua-duanya. Nah, ini disebut dengan error dengan race condition. Kemudian ada load condition, nah ini terkait dengan performansi. Jadi misalnya aplikasi tidak bisa misalnya terjadi overflow karena terlalu banyak data dan seterusnya, atau banyak mengakses langsung, kemudian tidak bisa ditangani oleh sistemnya, itu masuk ke load condition. Kemudian ada hardware, ini karena misalnya untuk hardware tertentu aplikasinya kemudian tidak bisa maksimal berjalan, nah itu terkait dengan hardwarenya. Kemudian ada source and version control, ini kalau aplikasinya sudah ada beberapa versi dan kemudian
ada error untuk versi selanjutnya seperti itu. Kemudian ada di documentation-nya, di dokumentasi perangkat lunaknya, kemudian ada di proses pengujiannya sendiri yang kemudian mengalami error. Kalau proses pengujiannya mengalami error, mungkin yang sebenarnya tidak error dikatakan error seperti itu. Nah, jadi kalau Kenner, Falk, sama Nguyen ini dia mengklasifikasikan cacat perangkat lunak menjadi 13 bagian. Dan mungkin ada yang perlu diketahui. Nah, ini defect sama error itu mungkin bahasanya itu agak mirip, tetapi ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara defect perangkat lunak dan error perangkat lunak. Jadi kalau error itu adalah ya error misalnya yang terjadi, jadi kesalahan yang terjadi pada saat misalnya perangkat lunaknya sedang dikembangkan, misalnya pada saat coding itu ditemukan kemudian ada yang tidak bisa berjalan. Nah, itu dikatakan dengan error. Jadi pada saat menulis programnya di debugging kemudian ketemu ada error. Nah, itu disebut dengan error. Jadi kalau defect itu lebih ke cacat yang ditemukan, error yang ditemukan bisa dikatakan, atau fault yang ditemukan setelah perangkat lunak tersebut tersedia di publik atau digunakan. Nah, lebih ke situ. Jadi perbedaannya ada sedikit antara defect dan error, walaupun misalnya istilahnya sering digunakan secara bergantian. Nah, ini kemudian ada jenis defect perangkat lunak dari sumber lain. Ini saya ambil dari website ScienceSoft. Jadi ini adalah sebuah perusahaan pengujian yang dia perusahaan yang bergerak memang di pengujian perangkat lunak. Nah, kalau menurut dari sumber ini, membagi defectnya itu terdiri dari 3. Jadi dia membaginya berdasarkan nature atau ya cacat perangkat lunak secara umum, kemudian dari severity-nya, dari seberapa kerusakan yang ditimbulkan dari defect tersebut, sama priority-nya, seberapa penting dia ditangani secara langsung. Nah, kalau untuk yang by nature, dia dibagi atas 5, ada functional defects, ada performance defect, ada usability, compatibility, sama security-nya. Jadi dilihat ada cacat perangkat lunak yang dari fungsionalnya. Jadi yang kalau fungsional ini, bagaimana perangkat lunak berjalan atau behaviornya itu tidak sama, tidak sejalan dengan kebutuhan fungsional yang dijabarkan. Nah, ini contohnya misalnya dari e-commerce. Pada aplikasi e-commerce itu kan misalnya di requirement-nya didefinisikan bahwa bisa dilakukan pencarian menurut nama produk dan misalnya harga produk. Nah, tetapi ternyata pada kenyataannya itu untuk mencari harga produk pada saat dilakukan pencarian itu tidak menampilkan apa-apa, jadi hanya bisa pencarian lewat nama produk. Nah, itu dikatakan bahwa dia functional defects. Kemudian yang kedua ada performance defect. Nah, ini terkait dengan kecepatan yang dijabarkan, stabilitasnya, response time-nya. Misalnya untuk response time itu untuk misalnya pada e-commerce, misalnya response time-nya untuk sampai terverifikasi pembayarnya itu 10 detik, ternyata kemudian lebih dari itu. Nah, itu dia masalahnya di performance. Kemudian ada usability defects, ini terkait dengan user experience dari aplikasi tersebut. Jadi kalau usability, seberapa mudah misalnya aplikasi tersebut difahami oleh sistem, oleh penggunanya. Nah, kalau misalnya defects-nya ini contohnya kalau misalnya untuk sign up ke aplikasi, untuk daftar ke aplikasi itu terlalu ribet misalnya. Nah, itu bisa masuk ke cacat perangkat lunak di sisi user experience. Kemudian ada compatibility defects. Nah, ini aplikasi yang mungkin bisa berjalan di perangkat lunak yang berbeda atau di perangkat keras yang berbeda. Misalnya aplikasi yang kemudian aplikasi mobile yang kemudian dia bisa berjalan baik di Android versi 8 misalnya, kemudian di versi selanjutnya versi 9 itu tidak berjalan dengan baik, misalnya teksnya tidak rata, atau misalnya scrollingnya kemudian tidak berjalan dengan baik, jadi ada kemudian bagian dari aplikasi yang hilang, misalnya buttonnya hilang, nah seperti itu. Atau kemudian ya dia tidak kompatibel untuk hardware tertentu yang mestinya dia bisa baca. Kemudian ada di security defects. Nah, kalau security defect ini umumnya terjadi di
um, di situ, di poin situ. Jadi defectnya di encryption-nya, penanganan SQL injection, kemudian lemah di autentikasi, kemudian ada error yang terjadi karena pembagian role. Misalnya ada role admin dan pengguna biasa, itu ternyata pada saat login menggunakan jenis user tersebut itu tidak ada perbedaan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu kalau defect by nature. Kemudian ada juga defect by severity. Jadi seberapa kerusakan, seberapa besar kerusakan, nah bisa dikatakan begitu, defect tersebut berimplikasi pada perangkat lunak. Nah, yang pertama ada critical defect. Kalau ini adalah sangat kritis atau sangat penting, sangat besar pengaruhnya. Cacat perangkat lunak ini untuk sistem, misalnya dia mampu memblok semua sistem atau semua fungsi modul kalau tidak ditangani. Nah, misalnya pada saat login ke sistem itu kan ini mekanisme paling awal biasanya kalau kita di aplikasi login ke sistem, kemudian ada konfirmasi misalnya dari server bahwa server error, dia tidak bisa kemudian melakukan login. Nah, ini kan kalau loginnya sudah error, itu fungsi seterusnya untuk perangkat lunak itu tidak bisa diakses. Nah, ini disebut dengan critical defects. Jadi dia memblok semua fungsi yang ada di sistem karena error tersebut. Atau misalnya pada saat kita jalankan sebuah aplikasi, tiba-tiba ada satu error dan tidak bisa kemudian dijalankan sistemnya, harus di-close baru dijalankan lagi. Nah, itu berarti mengalami cacat yang critical. Kemudian ada juga yang high severity defects. Jadi ini tidak mempengaruhi semua sistem, tetapi dia mempengaruhi fungsi-fungsi utama dari aplikasi tersebut. Nah, misalnya contohnya adalah aplikasi pengiriman email. Aplikasi pengiriman email kan memungkinkan untuk penggunanya bisa mengirimkan email ke lebih dari satu user. Nah, misalnya fungsinya tidak berjalan, jadi hanya bisa menambah satu pengirim saja, tidak bisa mengirimkan ke lebih dari satu pengirim. Nah, ini masuknya ke high severity defects. Kemudian ada yang medium severity defects. Jadi ini hanya mempengaruhi fungsi-fungsi yang minor, di mana sistem tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan di requirement. Ini contohnya adalah karena dia fungsinya minor, misalnya di aplikasi ada link yang kemudian penting untuk diakses atau penting untuk dibaca, tetapi link tersebut kemudian tidak bekerja atau rusak. Nah, itu masuknya ke minor functionality. Jadi tidak terlalu mempengaruhi kemudian proses dari perangkat lunaknya. Kemudian ada juga yang terakhir, yang low severity defects. Jadi kerusakannya yang sangat rendah, mempengaruhi sistem. Nah, contohnya adalah error-error pada aplikasi UI aplikasi atau interface-nya. Misalnya hanya ukuran tombolnya atau ukuran text box-nya, atau misalnya ada typo di labelnya atau tulisan. Nah, itu masuknya ke low severity, jadi tidak mempengaruhi secara langsung fungsional dari sistem atau bagaimana sistem bekerja. Nah, kemudian kita masuk ke yang defect berdasarkan prioritas penanganannya. Jadi ada yang urgent. Kalau urgent itu berarti penanganannya harus ditangani dalam 24 jam setelah error tersebut dilaporkan oleh tim pengembang. Nah, ini umumnya yang masuk ke urgent defects itu yang critical defects, yang benar-benar ya sistem stuck, tidak bisa dijalankan. Tetapi bisa saja juga masuk ke urgent defects yang misalnya low severity hanya karena typo, tapi tiponya misalnya tipe nama perusahaannya. Nah, itu kan bisa memang tidak mempengaruhi si aplikasi, tapi mempengaruhi misalnya proses bisnisnya itu sendiri. Nah, kalau tipenya di alam nama perusahaannya misalnya, itu kan sangat mempengaruhi di aplikasinya itu sendiri. Kemudian ada yang high priority defects. Nah, ini tidak harus 24 jam setelah dilaporkan oleh tim tester adanya error, tetapi untuk rilis berikutnya itu harus sudah ditangani. Nah, seperti itu. Jadi itu kan pengembangan sistem biasanya kan bertahap.
Nah, misalnya yang pakai metode agile atau increment menyelesaikan satu fungsi, kemudian nanti dievaluasi. Kalau ada error, itu kan pilihannya bisa ditangani di versi berikutnya, atau misalnya tidak segera, misalnya tidak diprioritaskan untuk ada di versi berikutnya. Nah, kalau yang defect yang high priority ini pada saat mau rilis versi berikutnya untuk pengembangan, atau bisa dikatakan prototipe berikutnya, itu sudah diperbaiki error tersebut. Nah, ini contohnya misalnya yang bagian login tadi itu kan harus benar-benar ditangani apabila kemudian sudah ada versi berikutnya. Misalnya bukan gagal login yang kritikal, misalnya gagal login sudah login tetapi misalnya untuk login itu mestinya tampil halaman beranda tetapi tidak diarahkan ke situ. Nah, itu masuknya ke high priority defects. Kemudian ada yang medium priority defects. Nah, ini bisa diperbaiki di rilis sebelumnya atau rilis berikutnya, atau dua berikutnya lagi, seperti itu. Jadi tidak langsung juga harus di rilis berikutnya penanganannya. Ini biasanya contoh defect ini misalnya ada misalnya format tampilan antarmuka yang tidak sesuai dan seterusnya, jadi tidak harus tadi jadi seperti di medium severity, tidak terlalu mempengaruhi fungsional dari sistemnya. Kemudian terakhir ada di low priority defects. Nah, kalau low priority defects ini mungkin bisa saja nanti defect ini diperbaiki itu kalau sebelum kemudian aplikasinya di launching. Jadi tidak harus kemudian diperbaiki pada tahap pengembangan. Jadi bisa saja pada saat mau di launching baru kemudian mulai diperhatikan. Nah, ini umumnya ada di tampilan user interface. Jadi misalnya yang tadi ada tipe-tipe yang bukan yang maksudnya tadi masuk di nama perusahaan, ada tipe-tipe di penulisan, kemudian mungkin di ukuran buttonnya atau di ukuran text boxnya, atau kemudian perataan paragrafnya. Kalau misalnya di aplikasi yang dikembangkan ada informasi berupa tulisan yang dalam bentuk paragraf. Nah, itu masuknya ke low priority defects. Nah, itu tadi ini di slide 8 ada 3 kategori secara umum cacat dari perangkat lunak. Bisa dilihat dari secara umum, bisa dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan, bisa dilihat dari prioritasnya diatasi atau diperbaiki. Nah, kemudian yang slide 9 kita masuk ke siklus hidup testing. Dalam proses pengujian itu apa saja kemudian tahap-tahap yang umumnya dilakukan oleh tim penguji. Nah, yang pertama tahapnya adalah menentukan tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini lebih ke fitur, misalnya fitur mana dari sistem yang akan diuji itu ditentukan dulu. Jadi lebih fokus, misalnya fitur apa yang kemudian diutamakan untuk diuji atau dibuat rancangan pengujiannya. Kemudian dari fitur tersebut, dari tujuan pengujian tersebut, misalnya ini tujuannya untuk menguji fitur login. Nah, itu ditentukan masukan-masukan apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan pengujian. Ini terkait dengan datanya, apa yang diinputkan. Kemudian diuji. Jadi kalau sudah tahu inputannya, nah diuji juga luarannya. Luarannya itu apakah sudah sesuai dengan yang memang semestinya. Kemudian mengatur lingkungan program yang akan dijalankan. Ini kalau misalnya aplikasinya website itu berarti diatur seperti kemudian menjalankan website, disediakan kemudian servernya, disediakan browsernya dan seterusnya. Kemudian setelah lingkungannya disiapkan, dijalankan programnya, kemudian diuji tadi sesuai dengan masukan dan keluaran yang sudah dispesifikasikan. Setelah itu dianalisa hasil pengujiannya. Apakah biasanya ini ada tiga hasil untuk setiap tujuan pengujian atau untuk setiap masukan yang didefinisikan, apakah dia pass atau lulus. Ini artinya bahwa hasil yang diharapkan itu sesuai dengan hasil pada saat program dijalankan. Kemudian fail ini tidak sesuai tentu saja, dan inconclusive, misalnya ini tidak bisa disimpulkan.
apakah kemudian sudah berhasil atau tidak. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana penguji perangkat lunak itu memberikan masukan tertentu, mungkin perbaikan lebih lanjut, jadi sudah sesuai, tetapi mungkin ada yang perlu ditambahkan. Nah, mungkin itu bisa masuknya ke inkonklusif. Nah, kemudian kita masuk ke tingkatan testing. Nah, ini sudah dibahas di V-model di pertemuan sebelumnya, bahwa pengujian itu sebaiknya tidak dilakukan hanya di tahap akhir pengembangan perangkat lunak, tetapi sudah di planning, sudah dibuat rancangannya dari tahap awal, bahkan dari tahap spesifikasi. Nah, ini kita bahas. Untuk setiap tahap itu ada ciri khas testingnya sendiri. Nah, yang pertama itu adalah unit testing. Unit testing ini apa? Itu adalah testing untuk penulisan kodenya. Jadi dikhususkan untuk kode program, pengujian di sisi kode programnya. Nah, ini pengujinya adalah programmernya itu sendiri. Kemudian yang diuji adalah fungsi-fungsinya, fungsi yang ada di dalam kode program, kemudian unit programnya, dan seterusnya. Kemudian berakhir ketika tidak ada kesalahan kode. Jadi mungkin sama dengan debugging nih. Kemudian yang kedua ada integration testing. Nah, kalau tadi unit testing itu diujinya per satuan atau bisa disebut per modulnya, per modul program. Nah, kalau integration testing ini adalah beberapa modul kemudian disatukan. Kalau yang modul saling terkait itu disatukan, kemudian lihat bagaimana kemudian pertukaran data yang terjadi antara modul tersebut. Jadi pengujian tidak lagi berfokus ke satu modul, tetapi ke interaksi modul yang dilakukan pengujian, seperti itu. Jadi berfokus ke interaksi. Nah, fokus utamanya adalah yang dicek adalah pertukaran data yang terjadi antara modul, seperti itu. Nah, misalnya ini kalau di aplikasi pengisian KRS online misalnya, itu kan misalnya dibagi antara modul mahasiswa sama modul dosen PA. Nah, itu kalau integration testing itu misalnya ada pertukaran data setelah mengisi KRS si mahasiswanya, itu kan mestinya itu bisa dimasuk notifikasinya ke modul dosen PA. Nah, ini yang diuji adalah ya interaksinya tersebut. Apakah kemudian proses notifikasi untuk mahasiswa yang sudah mengisi KRS itu ada di modul dosen PA. Nah, itu jadi lebih ke pertukaran datanya. Nah, kemudian ada tingkatan selanjutnya ada sistem testing. Jadi ini verifikasi perbaikannya kalau yang sudah dilakukan, kemudian mulai mencari defects, jadi bukan lagi error. Jadi tadi sudah saya jelaskan bedanya defect sama error di mana. Jadi mencari error itu di tahap unit testing sama integration. Kemudian yang melakukan pengujian di sini adalah pimpinan tim atau kelompok tester. Jadi bukan lagi di ranah programmernya. Kemudian apa yang diuji di sini? Jadi yang diuji adalah tidak ke kodenya lagi, tapi dilihat adalah kebutuhan requirement dari sistem yang dijabarkan, apakah sudah ada di sistem yang dikembangkan. Kemudian fungsi. Nah, ini bukan fungsi di konsep pemrograman, jadi fungsi dari sistemnya apakah sudah sesuai. Kemudian antar muka dari sistemnya apakah sudah sesuai dengan yang dijabarkan di kebutuhan sistem. Nah, kapan selesai? Jadi ini selesai kalau sebagian besar kebutuhan sistem yang dijabarkan atau dokumen requirement-nya atau fungsional sistemnya itu sudah sesuai. Jadi dicek di dokumentasi perangkat lunaknya itu kan, kalau di dokumentasi kelihatan di situ fungsional sistem yang akan dibangun itu apa saja. Nah, itu disesuaikan dengan fitur-fitur atau perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Kemudian di sini kalau di sistem testing itu sudah menggunakan test case. Nah, test case ini apa? Nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir ada acceptance testing. Jadi evaluasi ini adalah testing yang paling terakhir, evaluasi apakah sistem memang sudah siap diaplikasikan atau sudah siap dideploy. Nah, ini yang kedua, tidak terlalu menekankan pada pencarian defects. Kemudian testing oleh pengguna, jadi ini testingnya bukan lagi misalnya di dalam tim pengembangnya seperti yang tadi di sebelum-sebelumnya ada programmer, ada tim tester, ada software engineer. Ini testingnya dilakukan oleh pengguna langsung.
Nah, pengguna langsungnya tidak harus semua, itu bisa dibagi atas misalnya tim kecil yang mewakili kemudian pengguna sistem. Yang diuji apa saja ya? Diuji sebenarnya hampir mirip dengan yang sistem, tapi ini dilakukan oleh penggunanya sendiri. Jadi menguji fungsi yang dibutuhkan, kemudian dokumentasinya, panduan penggunaan sistemnya, apakah kemudian bisa gampang dipahami oleh pengguna, kemudian prosedur penggunaan programnya. Kapan selesainya ya? Selesai kalau misalnya pengguna merasa bahwa apa yang dibutuhkan dari aplikasi tersebut memang sudah tersedia di perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, itu kalau sudah lewat acceptance testing, itu sudah bisa dikatakan bahwa perangkat lunak yang sudah dikembangkan itu sudah bisa dideploy atau digunakan oleh penggunanya. Nah, kalau yang 4 tadi itu strategi testing, kalau ini adalah teknik melakukan testing. Nah, kalau secara garis besar, teknik melakukan testing itu dibagi dua. Ini ada yang dikatakan dengan black box testing, ada yang white box testing. Kalau dari namanya bisa dilihat di sini juga di gambar, dikatakan bahwa kalau black box itu testernya tidak tahu apa-apa. Jadi maksudnya dia hanya melihat aplikasi dari luarnya saja untuk melakukan testing. Kalau white box testing itu tahu luar dalam. Intinya adalah tahu juga kodenya. Jadi menguji sampai ke kode programnya. Nah, seperti itu, fokusnya ke kode programnya. Jadi di sini bisa dilihat di tabelnya perbedaan teknik testing ini. Jadi kalau black box testing karena tidak yang tampak hanya ya di luar perangkat lunaknya saja, jadi yang diuji adalah fungsional dari perangkat lunak. Jadi menguji fungsional tanpa mempertimbangkan tadi kode programnya, bagaimana kemudian proses implementasi ini proses pengembangan perangkat lunaknya. Jadi yang dilihat adalah aplikasinya dan dilihat fungsional perangkat lunaknya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nama lainnya adalah behavioral testing. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan yang tadi, acceptance testing. Kemudian ada white box testing. Nah, yang white box testing ini dia menguji struktur internal dari perangkat lunak. Jadi kodenya bagaimana rancangannya, bagaimana kode programnya, bagaimana mungkin arsitektur perangkat lunaknya itu kan kelihatan. Bagaimana interaksi dari komponen-komponen perangkat lunak tersebut. Itu yang diuji. Nah, ini nama lainnya biasanya clear box testing, open box testing, dan seterusnya ada glass box testing. Yang diuji adalah lebih ke logiknya, bisa dikatakan begitu. Nah, selanjutnya ada test case. Nah, ini tadi sudah ada beberapa yang disinggung. Nah, test case ini sebenarnya apa? Jadi di situ ada definisinya bahwa test case itu adalah kumpulan aksi yang perlu dijalankan untuk mengecek fungsi atau fitur tertentu pada perangkat lunak. Nah, jadi dikatakan di sini poinnya adalah kumpulan aksi. Jadi seperti panduan pengujian seperti itu. Nanti kita jabarkan, kita lihat rincian untuk test case ini seperti apa. Nah, apa itu test case? Di sini memuat apa saja. Jadi test case itu memuat langkah pengujiannya seperti apa, data yang digunakan untuk menguji seperti apa, kondisi yang harus dipenuhi kalau ada sebelum pengujian fitur tertentu, kemudian setelah dilakukan proses tersebut, apa saja kondisi yang harus terpenuhi, ini kalau ada, kemudian hasil yang diharapkan, kemudian hasil pengujiannya seperti apa. Yang tadi sudah ada jelaskan apakah dia fail, pass, atau inconclusive. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana menulis test case secara garis besar. Jadi yang pertama adalah harus ditentukan skenario. Nah, skenario ini ada yang kadang-kadang sulit membedakan dengan test case itu sendiri. Jadi berbeda antara test skenario dengan test case. Bedanya itu adalah test skenario itu lebih umum, sedangkan kalau test case itu lebih rinci. Jadi satu test skenario itu bisa lebih dari satu test case. Atau mungkin gampangnya test skenario itu bisa dikatakan satu fitur dari atau satu fungsi dari perangkat lunak yang ada. Nah, contohnya seperti ini supaya bisa tahu bedanya. Ada di slide 16, tes skenario-nya misalnya untuk mengetes
skenario fungsi login. Nah ini. Nah untuk test case, untuk login sendiri itu kan ada beberapa kemungkinan yang kemudian bisa dilakukan pengujian. Nah ini yang disebut dengan test case. Jadi kemungkinan pertama misalnya untuk menguji fungsi login bisa mengecek bagaimana respon dari perangkat lunak kalau username dan passwordnya valid. Nah itu diuji apakah sudah sesuai. Kemudian bagaimana test case yang kedua kalau username dan passwordnya itu tidak valid atau salah satunya tidak valid. Nah, bagaimana respon dari fungsi login? Nah, kemudian diuji juga, bisa saja juga test case untuk fungsi login mengecek kalau misalnya username-nya tidak diisi untuk fungsi login, kemudian diklik tombol login, apakah sudah sesuai dengan respon perangkat lunak yang diharapkan. Nah, test case yang keempat misalnya mengecek 3 kali salah password. Nah, apakah kemudian ada mekanisme tertentu untuk mengatasi hal ini? Dan apakah sudah terpenuhi untuk fungsi login tersebut. Nah ini kan dari satu skenario fungsi login saja itu ada banyak kemungkinan yang bisa diuji, ada banyak test case yang bisa diuji. Nah seperti ini, jadi kelihatan bedanya login dengan test case. Di sini saya akan tampilkan cara menuliskan test case. Jadi sebenarnya inti dari pengujian perangkat lunak ada di sini. Jadi karena salah satu output dari pengujian perangkat lunak itu adalah dokumen test case-nya yang menjadi panduan dalam pengujian perangkat lunak. Nah, di sini saya akan tampilkan cara menuliskan test case itu seperti apa. Tadi sudah saya jabarkan bahwa harus tahu dulu skenario yang akan diuji, atau tadi kalau misalnya di siklus pengujian itu adalah menentukan tujuan pengujian. Nah, dalam hal ini adalah mengetahui skenario yang akan diuji apa. Jadi misalnya di sini saya akan menguji misalnya fungsi login dari aplikasi web W3 School. Nah, kalau bisa kalian buka nanti aplikasi web W3 School, halaman loginnya seperti ini. Nah, ini akan diuji fungsi loginnya. Nah, ini ada 3, misalnya saya akan menggunakan 3 test case. Nah, di sini dijabarkan jadi fungsi login ini apa saja test case yang mungkin. Misalnya di sini test case-nya adalah mengecek respon halaman fungsi login kalau email dan passwordnya valid. Nah, yang kedua adalah mengecek kalau email dan passwordnya tidak valid. Kemudian mengecek kalau emailnya kosong lalu ditekan tombol login di sini. Nah, misalnya bisa saja sebenarnya ditambah bagaimana kalau forget password dan sign up, atau bisa saja misalnya dibikinkan skenario lain untuk fitur ini, jadi forget password, sign up, karena kemungkinan ada beberapa test case yang mungkin di sana. Jadi ini khusus untuk kemudian loginnya saja. Nah, cara menuliskan test case-nya adalah langkah pertama, test case itu dalam bentuk kolom seperti ini, bisa dilihat di slide 18. Yang pertama adalah menjelaskan skenario dari test case. Nah, misalnya tadi di sini sudah ada tes skenario-nya adalah mengecek fungsi login, kemudian dijelaskan skenario-nya apa, test case-nya apa. Jadi test case yang pertama adalah mengecek respon ketika mengisikan email dan password yang valid. Nah, setelah itu adalah pada saat kita mau menjalankan test case, misalnya mau menguji respon aplikasi kalau email dan passwordnya valid, tentu saja dibutuhkan data yang harus diisikan untuk email dan password tersebut. Nah, di dokumen test case itu harus ditambahkan satu kolom yang judulnya adalah nama kolomnya test data. Di situ adalah dituliskan data yang akan digunakan untuk menguji test case yang dijabarkan. Misalnya ditulis di situ emailnya apa, password apa yang akan diinput, kemudian bisa saja lebih dari satu data yang kita menggunakan untuk pengujian, email yang valid dan kemudian password yang valid. Jadi ini datanya data real. Langkah yang ketiga adalah menjelaskan langkah-langkah menjalankan test case. Nah, kenapa ini penting? Karena bisa saja misalnya di dalam tim pengujian itu kan tim pengujinya lebih dari satu. Nah, misalnya yang kemudian membuat test case ini ada berhalangan, misalnya sedang cuti atau sedang kemudian sakit dan seterusnya. Nah, itu kan akan sulit kemudian kalau hanya misalnya ada test case sama test data saja. Jadi akan lebih gampang kalau ada langkah-langkah pengujian. Jadi untuk menguji test case ini, langkah apa saja yang perlu dilakukan. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini, itu
siapapun dalam tim penguji itu kemudian bisa melakukan pengujian karena sudah jelas langkah-langkah yang harus dilakukan di aplikasi. Jadi dituliskan langkah-langkahnya. Yang pertama misalnya klik menu login, kemudian isikan email, isikan password, dan klik tombol login. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan target hasilnya. Jadi hasil yang diharapkan untuk pengujian ini apa, untuk test case ini apa. Jadi kalau mengecek respon ketika mengisi email dan password valid misalnya, hasil yang diharapkan ya ini mestinya loginnya seharusnya berhasil. Nah, seperti itu. Jadi hasil yang diharapkan. Kemudian ini biasanya hanya opsional, jadi menuliskan kondisi awal pengujian. Jadi misalnya untuk mengecek respon ketika mengisi email yang password ini, mengecek halaman login, kondisi-kondisi apa yang sebelumnya harus terpenuhi. Nah, contohnya di sini karena aplikasinya berbasis web, contohnya web browser tersedia dan sudah mengakses halaman website w3school.com. Nah, ini contohnya. Jadi sebelum tadi menguji login, ini untuk lebih jelasnya untuk tim pengujinya nanti yang akan menjalankan pengujian, ya dijelaskan kondisinya bahwa untuk kemudian menguji login ini harus kemudian dibuka halaman websitenya dan halamannya ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di dokumen test case itu harus menuliskan hasil pengujian. Jadi ada kolom actual results. Nah, kalau expected result ini adalah hasil seharusnya seperti apa. Kalau actual result hasil yang pada saat dilakukan pengujian. Nah, misalnya untuk login ini hasilnya seperti apa. Nah, misalnya setelah diisikan email dan password yang valid untuk kedua ini, ternyata dua-duanya ya sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu loginnya berhasil. Maka ditulis di sini bahwa loginnya berhasil setelah diujikan data-data yang dituliskan di tes data. Nah, selanjutnya langkahnya adalah mengecek kesesuaian hasil pengujian dan hasil yang diharapkan. Nah, ini akan menghasilkan satu kolom yang namanya pass atau fail. Nah, tadi bisa ditambahkan misalnya kalau seperti inconclusive. Nah, kalau di sini misalnya hanya digunakan berhasil atau gagal, pass atau fail. Nah, ini kalau misalnya actual resultnya, hasil yang diharapkan sama dengan hasil pengujian, hasil yang sebenarnya itu tentu saja dituliskan di situ pas, jadi berhasil pengujiannya. Tapi kalau tidak sesuai hasil yang diharapkan dengan hasil pengujiannya, itu dituliskan bahwa fail. Kemudian ada penambahan lain yang ini sebenarnya hanya tambahan tapi sangat penting. Yang pertama adalah test case ID. Jadi sebaiknya untuk setiap test case itu diberikan penomoran. Ini sebenarnya sangat penting untuk nanti tim selanjutnya yang kemudian membaca dokumen test case ini. Jadi kalau misalnya ada kemudian ingin diperbaiki errornya, itu bisa merujuk langsung yang test case ID-nya ini. Jadi bisa langsung lihat test case yang mana yang dimaksud dari test case ID-nya. Nah, seperti itu. Jadi bisa lebih gampang untuk melihat dokumen test case-nya. Karena kalau pengujian aplikasi, test case-nya itu tidak hanya puluhan, mungkin bisa sampai ribuan test case yang bisa terbentuk untuk pengujian. Kemudian ada juga yang post condition, ada juga yang kemudian menambahkan post condition ini. Jadi setelah kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian seperti ini untuk mengecek untuk mengecek login dengan email dan password yang valid, itu apa saja yang harus terjadi. Misalnya di sini post conditionnya, waktu dan informasi login itu harus tersimpan di database. Nah, seperti itu. Jadi ini post condition. Bisa juga misalnya tidak ada post condition yang harus tercapai untuk test case tersebut. Nah, itu bisa saja. Jadi ini sifatnya optional. Tapi kalau test case ID ini sejauh yang pernah saya lihat, contoh-contoh test case yang ada itu ada test case ID-nya. Nah, untuk kemudian kalau tadi itu format lengkap dari test case ID, ada juga format standar test case. Jadi minimum yang harus ada dalam dokumen test case. Nah, ini bisa dilihat di slide 22. Yang harus ada itu test skenario-nya, tentu saja test case ID-nya, kemudian penjabaran test case-nya,
kemudian langkah untuk pengetesan, data yang akan digunakan, hasil yang diharapkan, hasil sesungguhnya, sama itu keterangan apakah pengujiannya berhasil atau tidak. Nah, ini yang benar-benar harus ada di dokumen pengujian yang dihasilkan. Kemudian bagaimana penulisan dokumen test case? Nah, penulisan dokumen test case ini bisa memanfaatkan banyak aplikasi sebenarnya. Bisa pakai aplikasi yang berbasis spreadsheet yang sudah ada kolom sama barisnya. Bisa juga aplikasi-aplikasi word processor untuk membuat dokumen test case ini. Nah, itu tadi penjelasan untuk pertemuan 2 ini. Saya harap sudah ada gambaran khususnya tentang cacat perangkat lunak dan kemudian tentang test case atau membuat dokumen test case. Sekian untuk pertemuan 2 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di Google Classroom-nya. Terima kasih.